Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, mengawali pembelajaran kali ini perlu kalian ketahui bahwa di dunia nyata para pelaku ekonomi saling berinteraksi dan berhubungan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya interaksi di antara mereka, kegiatan ekonomi di seluruh dunia tidak akan berjalan. Pertanyaannya, siapa sajakah mereka? Nah, jawaban ini akan kalian temukan pada video ini. Oleh karena itu, simak video ini selengkapnya. Ya, pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Yang kedua adalah rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, kita akan membahas masing-masing pelaku kegiatan ekonomi ini beserta perannya. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kegiatan utama rumah tangga produsen atau perusahaan adalah memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama, perannya sebagai seorang produsen sendiri adalah sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah jelas tadi, kegiatan utama dari rumah tangga produsen adalah menghasilkan produk dan jasa. Kemudian, peran yang kedua, peran rumah tangga produsen sebagai seorang konsumen, yaitu sebagai pengguna faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga keluarga. Nah, sebuah perusahaan juga secara otomatis menjadi seorang konsumen, yaitu atas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk memproduksi. Perusahaan mungkin juga membutuhkan tanah untuk mendirikan tempat produksinya, atau mendirikan pabriknya, atau mungkin mendirikan kantornya, dan memerlukan modal serta keahlian seseorang. Nah, faktor-faktor produksi inilah yang berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian ini yang hanya bisa didapat dari rumah tangga keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, peran rumah tangga produsen sebagai seorang distributor adalah mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kegiatan utama menghasilkan produk dan jasa secara langsung mempengaruhi kelancaran pasokan barang dan jasa. Jika barang atau jasa, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu lancar, maka pasokan barang yang dibutuhkan oleh konsumen juga akan lancar. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua adalah rumah tangga keluarga atau konsumsi. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Peran rumah tangga keluarga atau konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah, yang pertama adalah peran rumah tangga keluarga sebagai produsen, yaitu menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen. Nah, kemudian peran yang kedua adalah sebagai konsumen, yaitu rumah tangga keluarga menjadi pelaku ekonomi yang paling banyak mengkonsumsi produk barang dan jasa
yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Mereka ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran rumah tangga keluarga sebagai distributor. Nah, rumah tangga keluarga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko, menjadi pedagang dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, rumah tangga keluarga berperan sebagai penyalur barang dari produsen langsung ke tangan konsumen. Kemudian, selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan sama sekali dari pemerintahnya. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat bisa hidup dengan layak dan damai. Peran rumah tangga pemerintahan dalam kegiatan ekonomi yang pertama sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa atau bisa berupa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, misalkan minyak yang diproduksi oleh badan usaha milik negara yaitu Pertamina, listrik oleh PLN, pesawat terbang oleh Dirgantara Indonesia, serta akses pendidikan ya, sekolah-sekolah negeri maupun universitas. Kemudian dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian peran rumah tangga pemerintah sebagai seorang konsumen adalah membeli barang-barang konsumsi seperti alat-alat kantor, mobil dinas, bahkan peralatan perang. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Kita tahu bahwa roda pemerintahan bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkait dengan kegiatan ekonomi. Memungut pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kemudian yang ketiga adalah membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Nah, itulah peran rumah tangga pemerintah. Selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi dari masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah pelaku kegiatan ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri seperti perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Nah, setidaknya ada 3 peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pengekspor. Nah, jika negara kita membutuhkan barang dan jasa atau faktor-faktor produksi dari masyarakat negara lain, maka negara lain akan mengekspor barang dan jasa yang kita butuhkan. Tahukah kalian bahwa Jepang sebagai negara industri telah mengekspor berbagai jenis kendaraan ke negara kita? Kalian pasti mengenal merek Yamaha, Suzuki, Honda, Toyota, dan Kawasaki. Nah, selain kendaraan, barang-barang yang diekspor ke Indonesia adalah makanan, minuman, alat hiburan seperti televisi, video player, radio, pakaian, alas kaki, dan kebutuhan lainnya. Kemudian, peran yang kedua sebagai pengimpor. Nah, jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa atau faktor-faktor produksi dari negara kita, maka mereka akan mengimpor barang dan jasa yang mereka butuhkan dari negara kita. Pada umumnya, masyarakat luar negeri mengimpor barang kerajinan dari Indonesia, seperti ukiran Jepara, kerajinan rotan, pakaian, alas kaki, peralatan elektronik, kertas, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Adapun contoh jasa yang mereka impor dari negara kita adalah dengan mendatangkan grup-grup kesenian atau artis-artis Indonesia untuk menghibur mereka. Selain itu, ada juga faktor-faktor produksi yang mereka butuhkan dari negara kita. Misalnya, faktor produksi alam yang mereka impor dari negara kita adalah karet, minyak bumi, timah, tembaga, aluminium, tembakau, dan lain sebagainya. Mereka juga mengimpor tenaga kerja dari negara kita yang jumlahnya sangat melimpah. Nah, kemudian peran yang ketiga adalah sebagai mitra kerjasama ekonomi.
Kerjasama ekonomi antar negara sangat diperlukan untuk memajukan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat luar negeri merupakan mitra kerjasama yang baik untuk memajukan ekonomi. Kerjasama dengan masyarakat luar negeri meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mitra kerjasama produksi, ya. Di sini dibahas masalah standar kualitas dan jumlah produksi barang tertentu. Misalnya adalah seperti minyak. Contoh kerjasama ekonominya yang tergabung dalam Organization of Petroleum Exporting Countries atau yang disingkat sebagai OPEC. Nah, kemudian kerjasama dalam bidang perdagangan yaitu membahas masalah perdagangan dengan tujuan memperlancar arus distribusi barang antar negara. Contoh kerjasamanya adalah World Trade Organization atau WTO. Contoh lain adalah kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Contoh kerjasamanya adalah International Labour Organization atau ILO. Nah, itulah pelaku-pelaku ekonomi beserta peran-perannya. Selanjutnya, ada sebuah kuis. Pak Joko memiliki lahan seluas 5 hektar. Lahan tersebut disewa oleh sebuah perusahaan makanan untuk ditanami jagung, yang kemudian akan diproduksi menjadi makanan ringan atau snack. Pertanyaannya, berdasarkan cerita tersebut, dalam kaitannya dengan materi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, maka Pak Joko menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi, yaitu sebagai... Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.